Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri Surulangun yang dalam hal ini diwakili oleh Waka Kurikulum Bapak Basmuk, yang sama-sama kita hormati calon guru penggerak angkatan ke-9 Ibu Ria Putri Santri Sarjana Pendidikan beserta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang kami muliakan. Sungguh merupakan suatu anugerah yang patut kita syukuri bersama, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Ria Putri Santri Sarjana Pendidikan sebagai calon guru penggerak Kabupaten Musirawas angkatan ke-9. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada insan paling mulia baginda Rasulullah SAW, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Memasuki acara yang kedua, yakni kata sambutan dari Kepala SMP Negeri Surulangun yang dalam hal ini diwakili oleh Waka Kurikulum kepada yang terhormat Bapak Maskur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ria selaku calon guru penggerak, dan sama-sama Bapak Ibu guru yang sama-sama hadir di ruangan ini yang kedua kalinya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini dapat memenuhi undangan atau ajakan dari Ibu Ria selaku calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri Surulangun. Bapak Ibu yang kami hormati, seharusnya yang hadir di sini adalah kepala sekolah, karena kepala kita ini berhalangan, maka saya mewakilinya selaku kepala sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, nanti kita akan mendapat wejangan atau diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini salah satu kegiatan calon guru penggerak, salah satunya, banyak kegiatannya. Nah, harapan saya kepada Bapak Ibu guru, mohon disimak, diperhatikan. Kalau bisa ada interaksi, ya, tanya jawab. Karena tanpa adanya interaksi, apa yang disampaikan oleh Ibu Ria adalah calon penggerak, mungkin dia bingung atau gimana, apa salah saya, apa ya. Jadi kalau ada interaksi itu kan ada masukan, ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hari ini kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini guna menghadiri diseminasi modul 1.4 budaya positif
yang akan saya lakukan pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah bisa hadir meluangkan waktu pada hari ini untuk menyelenggarakan kegiatan diseminasi ini. Ini adalah bagian dari aksi nyata dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya sendiri Ria Putri Santri sebagai CGP angkatan 9 SMP Negeri Surulangun Kabupaten Musi Rawas Utara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai untuk ini adalah penimbasan dari apa yang sudah saya peroleh dari pembelajaran yang itu baik luring maupun daring dari Lokakarya kemarin. Ini adalah diseminasi atau penimbasan yang akan saya lakukan terkait modul 1.4. Ini adalah hal-hal yang akan dibahas atau akan saya sampaikan tentang budaya positif, mulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah bagian-bagian yang sebenarnya kita sebagai guru wajib tahu apa saja sih sebenarnya keterkaitan antara budaya positif dengan profesi kita sebagai seorang guru, dan apa pentingnya membangun budaya positif di lingkungan SMP Negeri Surulangun khususnya. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Jadi sebelumnya paradigma belajar kita ini adalah seperti ini. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda, rakyat itu hanya diajari berhitung, seperti calistung itu, berhitung, menulis, membaca gitu. Dan itu kepentingannya adalah kepentingan pada untuk meningkatkan apa yang diinginkan oleh kolonial Belanda tersebut untuk kepentingan mereka. Namun paradigma sekarang yaitu pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Ini paradigma baru yang kita harusnya pahami. Jadi beda nih antara paradigma yang lama sama yang baru. Kalau yang lama kita hanya menunaikan anak sudah baca, bisa menulis, bisa berhitung, sudah bisa mengaplikasikannya, itu sudah cukup. Tapi untuk paradigma sekarang kita mesti tahu bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid. Kita bagaimana caranya memenuhi kebutuhan murid, kemudian menjadikan murid itu selamat dan bahagia gitu pada saat pembelajaran, maupun bisa tidak mereka bermanfaat bagi dirinya sendiri, manusia ataupun masyarakat di sekitarnya. Kemudian ini adalah pendidikan paradigma baru. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter anak, yaitu sesuai dengan nilai atau kodrat anak itu sendiri. Dan nilai-nilai yang ingin kita capai, seperti kita tahu bersama bahwa kita akan tujuan kita adalah pencapaian nilai-nilai atau karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia. Ini ada sebuah dibilang sebuah games lah. Ada Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, di sini saya meminta ibu atau bapak sekalian bersama rekan sebelahnya ini untuk mencoba menggenggam ada sesuatu yang berharga nih di tangan. Nah, sesuatu yang berharga ini ibu bapak jaga, ibu bapak tahan. Bagaimana caranya sebisa mungkin yang di genggaman ini nggak terbuka. Nah, teman sebelahnya tugasnya adalah merayu, membujuk teman yang mempunyai hal yang berharga di genggamannya tadi, membujuk, merayu ataupun memaksa bagaimana caranya dapat membuka tangan tersebut, dan ibu bapak yang mau membuka tersebut berhasil membujuk atau merayu atau memaksa teman sebelahnya tadi. Ini akan dilakukan secara selama 30 detik saja. Apakah ibu bapak berhasil untuk merayu teman satu sebelahnya untuk membuka kepala tangannya tersebut atau tidak? Ya, kita bisa coba. Jadi bapak ibu bisa mencoba dengan teman di sebelah masing-masing. Silakan kita bisa mulai. Ini akan kita ambil maknanya. Tapi sebelumnya kita coba dulu melakukannya. Silakan ibu bapak mencoba dengan teman sebelahnya. Boleh merayu, Bu. Merayu boleh. Kemudian boleh memaksa juga boleh. Misalnya ibu bapak berikan tangannya ini, tapi nggak dibuka nih. Teman satunya bilang, tolong bukalah, aku kasih duit. Bisa. Atau gini, bukalah Bu. Soalnya kalau nggak dibuka nanti ada apa sesuatu yang terjadi gitu. Itu
kan namanya agak sedikit memaksa, atau memaksa juga boleh, silakan. Dan tugas teman satunya yang menggenggam, tahan sebisa mungkin karena itu menurut kamu itu adalah hal yang berharga. Jadi bisa tidak kiranya membuka? Ya, ada yang sudah berhasil membujuk temannya? Ya. Oh iya, dengan memasuk bisa sebenarnya Pak. Ya. Oh iya, Pak. Jadi kalau sama Pak Masuk mau juga bisa. Oh jangan Pak. Ya. Jadi di antara Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan, adakah yang sudah berhasil untuk membuka kepalan tangan temannya? Tidak. Ya, coba saya mau tanyakan dulu. Ibu Dona, dari apa yang sudah kita praktekkan dari kepalan tangan, jadi coba dibuka. Berhasil atau tidak Ibu Dona? Yang mengepal siapa nih? Oh, yang mengepal Ibu Dona. Berhasil atau tidak Ibu Dona? Yang mengepal siapa nih? Oh, yang mengepal Ibu Dona. Berhasil tidak Ibu Sinta memberikan apa ya namanya? Motivasi rayuan atau paksaan? Tidak. Oh, tidak. Menurut Ibu Dona kenapa? Ini apa namanya ya? Yang di genggaman Ibu Dona tidak dibuka. Yang pertama, dia tidak meyakinkan saya untuk membuka, memberikan apa yang dipegang saya. Yang kedua, yang saya pegang ini merupakan sesuatu yang berharga. Jadi saya tidak bisa memberikan begitu saja kepada si Sinta. Begitu. Ya, terima kasih Bu Dona. Jadi Bu Sinta apakah sudah mengeluarkan rayuan mautnya? Ya, saya sudah. Yang pertama saya sudah merayu, yang kedua saya sudah mencoba memaksa tapi tetap tidak diberikan. Iya, berarti kurang rayuan mungkin Bu Sinta. Atau kurang paksaan ya? Yang Bu seriuskan. Ya, jadi dari tadi yang disampaikan sama Ibu Dona, boleh nih Bu Yuni. Kira-kira berhasil tidak nih? Yang genggam siapa nih? Bu Ida yang genggam. Berhasil tidak Bu Yuni merayu atau memaksa atau seperti apa yang dilakukan sama Bu Yuni untuk membuka kepala tangan Bu Aida? Tidak berhasil. Kenapa Ibu menggenggam erat tangan Ibu dan tidak mau membukanya? Karena dia kurang merayu. Oh, kurang merayu. Tapi kalau rayuannya Sangat berharga. Oh iya, benar sekali. Jadi yang pertama karena rayuannya kurang. Berarti harus belajar dulu nih, rayuannya seperti apa nih bisa membuka kepala tangan Bu Aida. Dan yang kedua, Bu Aida merasa bahwa yang dipegang adalah hal yang berharga. Hal berharga tersebut menurut Ibu harus dijaga, mau apapun. Dan juga ya tadi kan kalau misalnya rayuannya kuat bisa jadi dibuka ya Bu. Tapi karena rayuannya kurang mantap ya Bu, jadi mohon maaf kepala tangannya agak berat. Ya kurang meyakinkan. Jadi di sini sudah ya. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan tadi? Jadi dari apa yang sudah kita lakukan tadi, menurut Bapak Ibu nih, siapa sih sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan tersebut? Yang memaksa. Oke, ada yang memaksa, ada diri sendiri. Memaksa cuma satu, yang diri sendiri adalah banyak ya. Jadi intinya gini, memaksa, apakah berhasil tadi? Tidak. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol tersebut. Ya, kenapa kita sendiri? Karena sesuai kebutuhan kita sendiri. Kita merasa bahwa ini ya, kita yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita tersebut, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Nah, kebutuhan dasar apa yang kita miliki pada saat itu membuat kita mau membuka atau tidak kepala tangan tersebut. Seberapa susahnya, bukan seberapa semangatnya orang tersebut untuk membuka kepala tangan ibu bapak, tapi kalau yang punya kepala tidak mau membuka, itu tidak akan juga bisa. Sama halnya dengan murid kita. Jadi seberapa kuat kita membentuk anak didik kita, tapi kalau motivasi intrinsik dari anak kita tidak kita bangun dari awal atau motivasi intrinsiknya tidak muncul di situ, itu akan sulit untuk membentuknya. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol tadi. Jadi kita ini sebenarnya sebagai guru merasa bahwa guru itu adalah mengontrol. Guru itu mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dan dengan menguatkan karakter tersebut. Dan dapat menguatkan karakter.
Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan kesemua ini sebenarnya adalah ilusi. Saya merasa gini, sebelum saya mempelajari budaya positif, saya merasa bahwa saya adalah guru, saya berhak memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Saya adalah guru, saya berhak mengontrol anak. Kemudian saya juga berhak mengkritik dan membuat anak itu merasa bersalah kalau anak itu memang salah sebenarnya. Itu menurut saya dulu. Ini paradigma saya dulu nih. Tapi ternyata pada saat saya mempelajari budaya positif ini baru tahu nih bahwa ini adalah ilusi kontrol. Kenapa disebut ilusi kontrol? Karena walaupun sedemikian rupa kita melakukan hal tersebut, anak masih akan tetap merasa bahwa ketika kita tidak ada guru memaksa memberikan peraturan atau melihat mereka akan kembali ke posisi semula, melakukan hal yang mungkin tidak kita inginkan. Jadi intinya ini adalah ilusi kontrol. Ini sebenarnya tidak serta-merta apa yang kita lakukan akan berdampak baik bagi anak, tapi ini sebenarnya hanya sebuah ilusi kita. Anak akan ikut sertanya mengikuti apa yang kita berikan atau apa yang kita perintahkan. Anak nurut, awalnya nurut, tapi ketika kita tidak ada, anak kembali lagi ke sifat awalnya. Jadi belum terbangun dalam diri mereka motivasi intrinsik untuk melaksanakan disiplin sesuai yang diharapkan bersama. Ini adalah maksud nilai-nilai yang kita hargai, dan kita semua tahu bahwa nilai-nilai yang kita yakini sekarang sesuai dengan kurikulum yang kita sedang terapkan sekarang, yaitu nilai karakter profil pelajar Pancasila. Ini semua adalah bagian dari nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini nilai kebajikan universal yang diinginkan setiap individu untuk pencapaian karakter atau nilai kebajikan tersebut. Dan nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai terhadap anak didik kita atau murid-murid kita. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan kata merdeka. Awalnya saya berpikir bahwa merdeka adalah kita dapat melakukan setiap hal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang dinamakan merdeka di sini bukan berarti kita melakukan sesuatu itu sesuka hati kita, tidak juga. Kita juga harus mempertimbangkan kemerdekaan murid lain atau kemerdekaan orang lain. Jadi merdeka di sini bukan merdeka kita sendiri, tapi kemerdekaan ini untuk kita dan untuk orang lain. Juga kita memperhatikan kemerdekaan orang lain. Dan di sini juga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita itu harus cakap memberikan perintah pada diri kita sendiri tanpa didorong atau motivasi eksternal dari orang lain. Itu baru namanya merdeka. Sekarang, apa itu makna disiplin? Jadi untuk membangun disiplin tadi adanya motivasi intrinsik, gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanyakan adalah apa sebenarnya makna disiplin tersebut? Ada dari Ibu. Ya, silakan Ibu Durai. Ya, boleh. Mematuhi aturan, benar sekali. Jadi disiplin juga ada suatu sikap mematuhi aturan, gitu ya maksudnya. Dan di sini kita maknai dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan, seperti yang Ibu katakan tadi ya, ketaatan atau kepatuhan terhadap sebuah aturan. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita sebutkan tadi. Ini kaitannya tidak hanya profil pelajar Pancasila, tapi kita sebagai guru, kita meyakini bahwa profil pelajar Pancasila adalah karakter yang ingin kita capai terhadap murid kita.
Dan di sini adalah memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bagaimana caranya? Siswa tersebut memiliki motivasi intrinsik, bukan dorongan kita saja, bukan dorongan kita, maksudnya bukan semata-mata karena dorongan kita. Kalau kita tidak ada, mereka tidak akan melakukan. Tapi ketika kita ada, mereka punya rasa terbebani harus melakukan hal tersebut. Nah itu kalau motivasi ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik, insya Allah walaupun kita tidak ada, anak tetap melakukan hal-hal atau nilai kebajikan tersebut. Di sini disiplin positif tadi merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah dan tanpa hukuman. Nah, ini lagi. Saya terpecut ketika mendengar bahwa kita sebagai guru ini sebenarnya tidak harus selalu memberikan hadiah ketika anak berbuat baik atau ketika anak berbuat kesalahan, kita memberikan hukuman sebagai pecutan bagi mereka untuk untuk tidak melakukan kesalahan tersebut berulang-ulang. Itu dulunya, ya. Tapi ketika saya sudah belajar ini, saya mulai belajar bahwa ternyata hukuman itu membuat anak takut, tapi kemudian mereka tidak termotivasi untuk melakukan nilai kebajikan itu secara terus-menerus. Jadi intinya tidak berkelanjutan nilai kebajikan tersebut diterapkan sama anak. Tapi kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kita tidak terapkan hadiah, tidak kita terapkan hukuman, seperti apa anak kita? Seperti itu juga pikiran saya gitu. Saya pernah bertanya gini, kalau tidak ada hukuman, tidak ada hadiah, apakah anak akan nurut? Sedangkan anak ini kan dari dulu taunya kalau nilai bagus, reward dikasih. Kalau ada kesalahan, kemudian hukuman akan diberi atau konsekuensi yang akan diberi. Namun di budaya positif inilah kita akan belajar bagaimana caranya pendidikan tanpa hadiah atau tanpa hukuman. Di sini kita garis bawah ya, bukan berarti kita tidak sama sekali memberikan hadiah, bukan seperti itu juga. Kalau memang ada reward yang ingin berikan itu nggak masalah juga. Cuman jangan terlalu dibiasakan bahwa hadiah dan hukuman adalah cara terefektif untuk mendisiplinkan murid. Itu keliru. Karena adanya kebutuhan dasar ini, makanya anak melakukan tindakan-tindakan tertentu. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan kebutuhan dasar ini, anak bertingkah laku sesuai apa yang kita lihat dari anak-anak didik kita. Banyak hal yang kita lihat, kenapa anak seperti ini, kenapa anak seperti itu, kenapa dia mencontek, kenapa dia merebut makanan atau bekal makanan temannya, kenapa dia tidak mengerjakan tugas. Itu kita lihat dulu nih, apa sih kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi dari dirinya. Nah, kita bisa lihat apakah bertahan hidup, apakah kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan yang ia butuhkan sebenarnya. Ini adalah sebuah contoh kasus. Jadi Ibu Ani ini guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu muridnya, yaitu Agus. Anggap saja Agus ya Bu. Beberapa anak telah datang dan mengeluh bahwa Agus ini sering meminta bekal anak-anak lain. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, sebagai Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Jadi, apa nih kira-kira yang Ibu atau Bapak lakukan ketika Bapak atau Ibu berperan sebagai Ibu Ani atau menjadi Ibu Ani tadi? Kira-kira apakah marah? Oh, tanya dulu, oke. Benar Bu, tanya dulu apa sih sebenarnya motifnya? Ya, ada lagi Bu, Bapak yang mau disampaikan? Apa sebenarnya yang akan Ibu Bapak lakukan kalau menjadi Ibu Ani menghadapi anak seperti Agus? Selain menanyakan si anak, ya, jadi kita bisa melihat apa sih sebenarnya kebutuhan yang dia belum terpenuhi, ya. Benar sekali Bu Lena. Jadi di sini keterkaitannya dengan kebutuhan dasar anak. Setelah kita lihat latar belakangnya apa sih motif anak ini melakukan hal tersebut, jadi kita tahu apakah kebutuhan dasar yang mana nih yang belum terpenuhi oleh Agus. Apakah yang pertama? Ini menjawab dengan pertanyaannya kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu. Setelah diketahui latar belakang atau motif Agus tadi, kita akan tahu nih apabila jawaban Agus itu karena ia lapar, itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup karena mungkin tidak dibekali makan sama orang tuanya. Atau yang kedua nih, kebutuhan diterima karena Agus
perhatian dari teman-temannya. Ya, adanya cinta dan kasih sayang. Kemudian apabila jawaban Agus itu yang merasa hebat. Nah, ini banyak nih ditemukan anak-anak kita, termasuk anak saya juga nih di kelas. Kenapa? Karena mereka merasa adanya pengakuan atas kebutuhan penguasaan yang terpenuhi ketika dia melakukan hal tersebut. Kemudian ada juga nih dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan sehingga dia mengambil bekal temannya. Itu berarti kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi adalah kebebasan. Dia ingin bebas memilih makanan yang sesuai selera dia. Kemudian apabila jawaban Agus itu karena iseng saja, nah ini banyak juga nih. Kenapa melakukan tersebut? Iseng Bu, main-main aja Bu. Berarti kebutuhan dasar yang ia ingin penuhi adalah kesenangan. Iya. Ini sebenarnya benar sekali kata Bu Nanda bahwa kita tuh harus tahu dulu latar belakang anak melakukan hal ini kenapa, atau motifnya ini apa sebenarnya. Jadi kita akan tahu apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yang ingin dipenuhi sama si anak. Dan dari situ juga kita bisa menetapkan seperti apa langkah berikutnya untuk mendisiplinkan anak tersebut. Dan ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu pengertian dari motivasi. Dan motivasi itu ada dua. Seperti yang kita ketahui bahwa ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya. Yang pertama ekstrinsik dulu. Jadi motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar, yang mendorong kita melakukan hal tersebut. Itu motivasi ekstrinsik. Di sini murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Ini masih banyak nih murid-murid yang merasa bahwa saya melakukan disiplin tersebut untuk menghindari dihukum. Saya datang ke sekolah karena saya takut dihukum berdiri di mana atau berdiri di kaki sebelah. Itu karena ketakutan dia dihukum, makanya dia melakukan hal tersebut. Kemudian ada juga nih murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini keterkaitan tadi dengan pemberian reward dan hukuman atau punishment. Jadi anak memang melakukan disiplin, tapi disiplin yang tidak berkelanjutan nantinya. Karena ketika tidak ada yang memperhatikan mereka tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Di motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau dari dalam diri masing-masing. Dan di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, apa yang kita yakini dari dalam diri kita, nilai apa yang ada dalam diri kita, itu yang menjadikan kita termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi caranya bagaimana anak tersebut meyakini bahwa dalam dirinya itu ada nilai-nilai kebajikan yang ia harus terapkan ketika melakukan apapun di sekolah atau di kehidupannya. Itu yang harusnya kita tanamkan kepada anak, bahwa setiap anak itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar dia untuk melakukan kegiatan di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sekarang kita bisa lihat selama ini konsep disiplin seperti apa yang sudah kita terapkan kepada anak didik kita atau murid kita. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini seperti dengan menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut. Jadi dari hukuman yang diberikan ini bisa jadi murid merasa sakit, takut, tidak nyaman, kemudian merasa rendah diri karena hukuman yang telah diberikan. Atau ini juga penghargaan nih. Jadi ini tidak efektif ketika tidak ada hadiah, anak tidak melakukannya. Kalau ada hadiah, anak melakukan. Anak semangat untuk mengerjakan atau melakukan disiplin tersebut. Penghargaan akan merusak hubungan, sifat iri. Karena dengan teman satu sudah dapat, saya tidak dapat. Padahal saya sudah berusaha walaupun tidak semaksimal teman satunya. Ini yang namanya akan bisa merusak hubungan atau sifat diri. Mematikan kreativitas anak karena sudah tahu nih, sudah yang menang pasti dia, yang berhasil pasti dia. Saya hanya menunggu asal tidak melakukan sesuatu yang di luar kedisiplinan. Wajar. Nah, itu dapat merusak dan dapat mematikan kreativitas anak untuk melakukan hal-hal yang lebih positif lagi.
Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Inilah kenapa di kurikulum kita kemarin ya, di rapor kita tidak terdapat kolom ranking di situ. Saya juga kemarin penasaran kenapa nih kolom ranking tidak dimasukkan ke dalam rapor kita. Padahal dari zaman dulu, zaman saya SD sampai saya SMA pun selalu ada ranking. Mau ranking 1, ranking 30 atau ranking terakhir itu ditulis di situ. Dan di sini ternyata ini sebabnya, karena penghargaan ini adalah konsep disiplin dengan identitas keluarga. Anak akan merasa rendah diri juga, merasa bahwa dia tidak atau kurang dihargai karena rankingnya sekian. Apalagi pada saat di pembagian rapor urutannya sudah jelas, urutan keberapa anak itu diberikan rapor. Nah, anak akan merasa bahwa dia merasa rendah diri atas atas penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang sudah berprestasi sedangkan dia tidak. Kemudian konsep disiplin yang sukses itu seperti apa? Ini dia. Jadi ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang pertama nih konsekuensi. Konsekuensi itu apa sebenarnya? Ada yang bisa mengungkapkan pendapat apa sih dari konsekuensi itu? Silakan, Ibu Meta. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Sulit diterima. Dari akibat. Misalkan kita melakukan suatu kesalahan, Ya. konsekuensinya kita dapat. Oh ya, akibat dari apa yang dilakukannya. Ya. Bisa jadi seperti itu karena memang konsekuensi itu adalah kesepakatan lah. Ya, kalau ini misalnya kamu sudah melakukan hal seperti ini, kata berada kan, berarti kamu konsekuensinya seperti ini. Ya, ini yang harus kamu harus kamu jalankan karena kamu telah berbuat seperti ini. Ya. Jadi konsekuensi ini sebenarnya baik juga diterapkan karena ini masuk dalam konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena ini penguatannya jangka pendek, walaupun bagus tapi penguatannya jangka pendek. Kalau tidak ada konsekuensi, anak juga akan kurang untuk melakukan disiplin positif tadi, balik lagi. Tapi paling tidak di sini ada konsekuensinya, makanya anak melakukan disiplin tersebut. Dan perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena setelah melakukan kesalahan, dia langsung diberikan konsekuensi ini. Sudah, berarti gugurlah kesalahan saya tadi. Karena saya sudah melakukan konsekuensinya atas apa yang sudah saya lakukan. Berarti saya merasa sudah selesai urusan saya. Walaupun saya sudah melakukan kesalahan, tapi karena sudah ada konsekuensi yang sudah saya jalankan, dia merasa bahwa dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang penting dia sudah merasa bahwa kesalahan saya sudah tertutupi dengan konsekuensi yang sudah saya jalankan. Ada yang lebih bagus, yaitu restitusi. Dan restitusi ini menjadikan murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan jangka pendek aja, bukan hanya selesai sekarang tapi besok ulang lagi, enggak. Cuma di sini restitusi ini lebih ke bagaimana cara pemecahan masalah itu untuk jangka panjang. Murid dapat menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrolnya, dirinya lah yang memegang kontrol tersebut. Ini kaitannya lagi dengan apa yang kita jalankan tadi, atau James kita jalankan tadi, atau dia mencoba membuka kepala tadi. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena di restitusi ini kita sebagai guru tidak menyalahkan anak dengan kata-kata yang negatif ataupun dengan memberikan hukuman. Itu restitusi. Tapi bagaimana cara kita menyadarkan mereka dengan nilai-nilai yang mereka sudah yakini sebelumnya. Itu, dengan nilai-nilai tersebut anak merasa bahwa sebuah perbuatan yang keliru tadi itu dapat mereka perbaiki dengan keterkaitan antara nilai atau nilai kebajikan atau keyakinan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Ini konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Kita akan bahas yang terakhir karena yang terakhir adalah konsep disiplin yang baik untuk kita terapkan di sekolah maupun di kelas kita. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid tanpa hukuman ataupun reward atau hadiah.
Apa itu restitusi? Ini jawabannya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di konsep restitusi ini kita menanam mereka sudah punya nilai nih, tapi kita memperkuat karakter tersebut agar mereka lebih bisa mendisiplinkan diri tanpa paksaan sesuai dengan keyakinan yang mereka miliki. Ini ciri-ciri restitusi. Jadi menguatkan dan fokus pada solusi, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, karakter yang kita ingin bentuk bukan tindakan. Kemudian bukan menebus kesalahan seperti halnya konsekuensi, kan ada konsekuensi atas apa yang dilakukan. Nah, kalau restitusi ini belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada anak seperti apa penyelesaian yang baik. Kita bimbing mereka. Memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri apa yang sebenarnya mereka miliki. Perbedaan, contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Misalnya nih, contoh tadi kan murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, murid itu disuruh berdiri di depan kelas. Ya, ini gak jauh-jauh, saya sendiri aja pernah melakukan hal ini. Dan saya sadar bahwa ternyata itu keliru. Dan kemudian hukuman juga seperti guru marah-marah, emosi. Ketika ada suatu yang ketidakdisiplinan yang dilakukan sama anak, sehingga murid itu menjadi takut, bukannya anak itu menjadi ingin berubah, tapi karena takutlah ia berubah tersebut, bukan karena motivasi dia sendiri ingin berubah karena karena nilai kebijakan dari dirinya, bukan. Tapi kita tidak menggali di situ, kita hanya marah-marah dan membuat anak takut. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali atau lebih atau kurang. Atau hal-hal yang lain yang bersifat hukuman. Jadi di hukuman ini bersifat seperti ada suatu kesalahan, cuman terkadang tidak nyambung dengan kesalahannya hukuman tersebut. Contoh lainnya misalnya anak datang terlambat terus disuruh keliling sekolah, keliling lapangan. Kemudian dia tidak menggunakan sepatu berwarna hitam pada saat sekolah karena buru-buru. Kita tidak dengarkan lagi nih apa sebenarnya alasan anak tidak melakukan disiplin dengan menggunakan sepatu warna hitam tersebut. Tapi dengan melihat seperti itu kita langsung nih memberikan hukuman bahwa kamu tidak boleh menggunakan sepatu sepanjang hari di sekolah. Nah, itu hukuman. Karena tidak nyambung nih antara ini kesalahan pendisiplinan tapi disuruh nggak pakai sepatu. Anak tidak akan berubah langsung karena dia merasa bahwa dirinya dirinya lebih ke penghargaan atas dirinya tidak terpenuhi oleh tindakan yang guru lakukan tersebut. Kemudian adanya konsekuensi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Ini ada nih, anak misalnya terlambat. Jadi anak terlambat, jadi karena terlambat kamu memenuhinya dengan kamu tetap di kelas dan tidak boleh jajan atau tidak boleh istirahat selama jam istirahat. Nah, itu konsekuensi. Itu pun sudah dikomunikasikan kepada anak. Dan guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, mereka melakukan hal-hal tersebut karena adanya aturan. Itu konsekuensi. Kenapa anak-anak melakukan hal tersebut atau kenapa anak menebus kesalahan seperti itu? Karena ada aturan yang harus saya ikuti. Aturan memang penting, tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi daripada menerapkan konsekuensi, yaitu dengan restitusi. Karena dengan restitusi, anak diajarkan untuk menggali nilai kebajikan yang ada dalam dirinya atau keyakinan yang ada pada dirinya untuk dapat melihat apa sebenarnya yang harus mereka ubah, apa yang harusnya mereka benahi, atau disiplin dirinya seperti apa yang harusnya mereka tegakkan. Di sini guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya kemudian karena murid terlambat datang ke sekolah, makanya guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya. Kemudian, keyakinan kelas dan dirinya. Jadi bisa ditanya nih seperti ini. Ketika dia terlambat, ibu, bapak bisa menanyakan kepada anak, keyakinan kelas apa yang telah siapa anak tersebut langgar, atau keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan.
atau keyakinan diri yang mana yang tidak sesuai dengan apa yang ia telah perbuat. Itu tanyakan dulu. Jadi anak akan merasa bahwa oh tidak sesuai dengan keyakinan diri saya yang disiplin atau gimana, karena datang terlambat. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Karena tidak ada marah, tidak ada paksaan, maka dari itu anak merasa ada kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Ada kebebasan untuk menyatakan apa yang ia rasa. Jadi anak tidak serta-merta kita salahkan karena dia melakukan kesalahan atau dia telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau seperti apa. Tapi anak menyadari bahwa ini kekeliruannya tidak sesuai dengan keyakinan diri dan ini yang harusnya dibenahi tanpa adanya paksaan atau hukuman. Dan ini adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Kita berada di mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sebelumnya, apa yang kita rasakan? Posisi kontrol apa yang pernah kita terapkan? Penghukum, oke. Paling banyak penghukum, ada kayak yang lain? Menjadi teman sekali. Pemantau, dipantau ya. Oh iya, sesuai dengan aturan. Nah, kalau aturan sudah ada, kita pantau nih. Ikut serta tidak dengan aturan yang sudah dibuat gitu. Manajer? Belum? Atau sudah? Sekali ya, berarti pernah kan ya. Nah ini juga sering nih sebenarnya. Tanpa kita sadari atau kita sadari sendiri, kita sebenarnya pernah membuat rasa bersalah dengan kata-kata itu tadi. Saya merasa bahwa dengan kalimat saya seperti apa ketika memberikan pencerahan kepada anak itu, saya merasa itu pencerahan. Tapi ketika saya telisik ulang, ternyata itu bukan pencerahan. Itu pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah, jadi mereka merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan itu karena apa yang saya sampaikan kepada anak. Dan dengan belajar budaya positif, saya tahu bahwa pembuat rasa bersalah ini tidak efektif untuk mendisiplinkan murid atau membuat disiplin positif di sekolah atau di kelas. Dan posisi yang terbaik adalah manajer. Dan seperti apa posisi kontrol manajer itu? Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol tersebut. Mulai dari penghukum, mematuhi aturan, lalu berdiri di barisan lain, tersendiri di barisannya. Ini yang telat, ini yang tidak. Ini yang memakai sepatu hitam, ini yang sepatu warna-warni. Ini yang membuat tugas, ini yang buat tugas sedang atau tugas selesai, ini yang tidak buat tugas sama sekali. Nah, kemudian ada juga yang membuat rasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu bilang sama kamu, bapak kecewa sama kamu, atau ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Nah, itu membuat rasa bersalah kepada anak. Dan satunya lagi ada teman, ayolah yang tertib. Ini ngajak nih. Ini juga kita nilai ada sesuai lah. Tapi kita juga tidak serta-merta semua ini hanya manajer yang bagus gitu. Memang sebaiknya manajer posisi kontrol manajer yang kita lakukan. Tapi ada kalanya juga kita menerapkan beberapa dari posisi kontrol yang lain. Cuma yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Karena inilah yang berkesinambungan membuat anak akan merasa bahwa nilai kebajikan dari dirinya itu harus diterapkan. Kemudian dia tidak akan mengulang lagi hal yang dianggap tidak sesuai dengan kedisiplinan sekolah atau disiplin positif tersebut. Dan yang pemantau, kamu sudah melanggar terus peraturan sekolah apa yang sudah kamu langgar. Itu untuk memantau. Jadi ada peraturan yang sudah dibuat dan dari peraturan tersebut kita pantau nih apakah mereka melakukan sesuai dengan peraturan atau tidak. Dan yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu kira-kira? Bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ini kita tawarkan kepada mereka. Dan kan tadi sudah dijabarkan bahwa cara manajer itu bisa menawarkan sesuatu kepada anak. Jadi anak berpikir sesuai dengan apa nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi apa yang sudah dia yakini dalam dirinya.
Jadi ada tawaran untuk penyelesaian permasalahannya. Dan ini adalah keyakinan kelas. Ya mungkin sebelumnya kita tahu bahwa adanya peraturan kelas, ada tata tertib kelas, dan itu harus dipatuhi sama anak-anak, harus diikuti oleh anak-anak. Kalau tidak diikuti ada konsekuensi nih yang harus mereka terima. Kalau datang terlambat konsekuensinya apa? Nah ini kaitannya dengan peraturan, kalau dengan konsekuensi dan peraturan. Sedangkan ini akan kita lihat adalah tentang keyakinan. Jadi kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Kan sebelumnya kita sudah buat nih, ada tata tertib kelas, ada peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan? Apa bedanya antara peraturan, keyakinan sama tata tertib? Jadi di sini kenapa tidak peraturan atau tata tertib? Karena di sini yang membuat adalah orang tertentu. Misalnya yang membuat adalah sekolah, yang membuat adalah guru. Dengan konsekuensinya apa nih kalau tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat adalah secara bersama-sama, ada kolaborasi antara guru sama anak. Kita meyakini diri kita dan anak-anak bahwa ada nilai kebajikan yang harus kita tonjolkan pada saat membuat keyakinan kelas. Dan membuat keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat yang positif, bukan yang negatif. Seperti kita tahu bahwa dalam peraturan itu ada yang dilarang mencontek atau dilarang membuang sampah sembarangan. Ada juga jangan ribut di kelas. Nah, dengan kata-kata yang bernada negatif tersebut itu kita hindari. Dan dengan keyakinan kelas kita akan mengubahnya menjadi misalnya seperti apa? Jangan kita menjaga kenyamanan, kondisi kelas, dan kita menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Tidak dengan kata jangan, dilarang atau tidak boleh. Itu kita hindari. Karena keyakinan kelas lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena ketika peraturan tersebut tidak ada, mereka akan mengulang lagi apa yang sudah mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kedisiplinan, mereka ulang lagi. Karena ini tidak menggerakkan dirinya dari dalam. Tapi keyakinan kelaslah yang menggerakkan diri. Ini adalah tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama bisa dengan berdiskusi tentang apa itu peraturan kelas dan apa bedanya dengan keyakinan kelas. Kemudian merumuskan peraturan kelas, apa saja yang mereka ketahui tentang peraturan kelas. Kemudian kita ubah nih peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dengan menerapkan nilai kebajikan yang harusnya tertanam dalam diri. Terus penandatanganan keyakinan kelas berarti mereka menyepakati nih bahwa keyakinan kelas inilah yang akan mereka selalu pegang untuk landasan mereka bertingkah laku atau bertindak pada saat di dalam kelas. Ini contoh lagi dengan pertanyaan, mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan motor roda 2 atau menggunakan sabuk pengaman pada saat mengendarai mobil? Banyak kita lihat bahwa ketika pakai helm itu karena takut ada polisi. Ada tilang elektronik sekarang, jadi setiap melewat pasang sabuk pengaman. Itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena takut akan dendanya. Tapi kalau sudah ada kesadaran diri dalam diri, mau ada polisi, mau ada tilang elektronik atau tidak, kamera pengintai tilang elektronik atau tidak, itu kita tetap terapkan walaupun tidak ada yang memantau kita, melihat kita. Karena dari dalam diri kita sudah sadar nih bahwa ada hal atau nilai kebajikan yang sudah ada dalam diri yang akan membuat kita mematuhi atau menjalankan disiplin tersebut. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi sedikit saja agar mudah diingat, dan nggak perlu panjang-panjang keyakinan kelas itu. Cukup anak paham, anak tahu, dan anak yakini, itu sudah. Misal tadi kan bertanggung jawab terhadap tugas, atau menghargai guru, atau menghormati guru, itu sudah cukup. Mereka tahu. Kalau panjang-panjang mereka lupa, mereka nggak bakal ingat lagi. Tapi kalau sedikit-sedikit atau sedikit saja mereka sudah bisa ingat, itu lebih membekas dalam diri mereka, dan mereka akan ingat selalu apa nilai keyakinan kelas yang mereka pegang. Kemudian berupa pernyataan
pendidikan yang semua orang inginkan. Itu namanya berupa pernyataan universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, jadi setiap kelas kan mungkin ada berbeda, jadi kita bisa sesuaikan dengan kondisi kelas. Dibuat dalam bentuk positif, bukan yang negatif, dan semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi mereka menuangkan ide atau gagasan mereka tentang keyakinan kelas yang mereka yakini. Dan ini adalah segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini kaitannya dengan restitusi yang sudah kita bahas tadi. Di sini kenapa disebut segitiga? Karena memang ada 3 tahapan dari restitusi yang ingin kita yang akan kita pelajari. Ini erat kaitannya dengan peran kontrol manajer. Jadi yang menerapkan segitiga restitusi ini erat kaitannya dengan kontrol manajer. Kenapa erat kaitan dengan kontrol manajer? Karena tidak ada di sini reward atau punishment, kemudian tidak ada membuat rasa bersalah kepada anak atau menghukum ataupun konsekuensi. Tapi ini menyadarkan diri anak terhadap apa yang telah mereka lakukan sesuai tidak dengan nilai keyakinan yang mereka sudah miliki. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bisa dengan menanyakan kepada anak. Menyatakan kepada anak bahwa gini, memang setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya kembali. Itu bisa kita terapkan. Atau validasi tindakan dengan validasi tindakan yang salah tadi dengan mengatakan kamu tentu punya alasan. Jadi kamu coba kamu ungkapkan apa sih sebenarnya motif alasan kamu melakukan hal tersebut. Dan anak akan dengan mudahnya menceritakan apa yang menjadi alasan mereka melakukan hal tersebut. Jadi kebutuhan mereka yang mana yang belum terpenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Kebutuhan dasar manusia yang mana yang mereka belum terpenuhi. Dan kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita bisa katakan dengan kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Jadi mereka akan berproses di pikiran, buku saya itu melanggar ini. Kemudian kita tawarkan seperti apa tindakan yang akan kamu lakukan kemudian setelah kamu tahu bahwa ini keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Jadi anak akan ikut serta berpikir, merasakan, guru menawarkan apa yang bisa mereka katakan sesuai dengan kesalahan atau disiplin yang telah mereka langgar. Jadi macam Pak Lim kemarin ya, kesempatan kelas tuh. Iya, sama seperti itu. Itu salah satu cara kita menerapkan disiplin positif. Jadi dengan cara kita menerapkan disiplin positif tersebut bisa dengan membuat keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas tersebut kita dapat memberikan kebebasan untuk anak menuangkan gagasan atau ide mereka tentang apa sih keyakinan yang mereka miliki yang untuk diterapkan di dalam kelas tersebut. Jadi dengan dasar keyakinan tersebut anak berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan disiplin yang mereka yakini. Itu kenapa kita terapkan keyakinan kelas. Baiklah, itu tadi sudah paparan dari saya tentang budaya positif. Silakan Bapak Ibu, bagi yang ada yang mau ditanyakan silakan. Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan Ibu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan tadi Ibu menjelaskan bahwa anak itu kalau sekolah itu harus bahagia lahir batin ya. Tetapi setahu kita ya sebagai guru, banyak anak belajar itu atau sekolah itu atas dasar tekanan. Misalkan kalau udah sekolah di mana guru atau dia bisa di sekolah bahkan ya sering tidak masuk. Itu sebagai guru cara kita menerapkan, meyakinkan anak. Jadi ada unsur dari prinsip tadi, kemauan dia sendiri, tapi dimotivasi dari kita. Nah, sebagai guru cara kita memotivasi anak itu bagaimana? Ya, terima kasih Ibu Dona atas pertanyaannya. Jadi permasalahan yang Ibu Dona rasakan tersebut sebenarnya
hampir setiap guru merasakan. Bagaimana cara menerapkan atau menciptakan anak yang bahagia lahir dan batin, selamat, terus dia bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri sebagai manusia ataupun kepada masyarakat sekitar. Jadi memang saya merasa bahwa dengan mengikut guru penggerak ini saya punya rem cakra nih. Ketika pengen marah, salah. Kemudian pada saat penyelesaian masalah ternyata ada yang lebih efektif lagi dari hukuman. Kemudian apalagi selain hukuman, konsekuensi, pembuat rasa bersalah, itu kontrol kita membuat rasa bersalah. Karena saya merasa bahwa banyak kontrol guru yang bagi diri saya itu ternyata itu kurang tepat untuk diterapkan. Kemudian seperti apa harusnya saya menyelesaikan permasalahan. Dan sekarang saya bisa menyelesaikannya dengan karena belajar tentang segitiga restitusi, saya bisa memulai dengan menstabilkan identitas dulu. Tidak langsung serta-merta memarahi anak, kemudian anak merasa tertekan, anak males rasanya untuk ke sekolah karena dia akan tumbuh dalam pikirannya itu bahwa aku di sekolah ketika melakukan kesalahan aku pasti dihukum. Ketika di sekolah saya tidak melakukan atau mengerjakan PR, saya pasti akan saya merasa kecewa terhadap saya. Dan kalau seperti itu, anak tidak akan termotivasi dengan dirinya sendiri untuk pergi ke sekolah. Terlebih lagi di rumah, kata Bunda tadi, di rumah orang tua pun seperti itu sebenarnya Bu, sudah dengan semangatnya untuk nyuruh anaknya ke sekolah, tapi anak merasa tidak dengan motivasi intrinsiknya untuk melakukan hal tersebut. Jadi mereka merasa tertekan, bukan bahagia lahir dan batin, bukan merasa selamat atau bukan merasa bahwa dirinya itu bermanfaat. Tapi mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru, bagaimana memposisikan diri kita, menerapkan nilai-nilai kita sebagai seorang guru, memposisikan diri kita sebagai peran guru yang baik itu seperti apa. Nah, dari seperti itu kita bisa membimbing, mendidik, mengajak anak untuk dapat merasakan seperti apa sih kebebasan menjadi seorang murid, merasakan kesenangan, merasakan keselamatan bagi dirinya sendiri. Jadi mereka tidak terkekang. Maka dari kita di sini kan sekarang sudah belajar tentang bagaimana caranya menerapkan merdeka belajar. Jadi anak dibiasakan untuk memilih apa yang sesuai dengan kodrat atau apa yang sudah dimiliki sama dia. Karena kita tidak bisa mengubah anak sesuai dengan kemauan kita sendiri. Tapi anak itu sebenarnya lahir bukan dengan kertas kosong. Anak itu lahir bukan dengan kertas kosong. Anak itu lahir dengan corak yang sudah mereka miliki di kertas mereka masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan laku mereka di kertas tersebut. Laku mana nih yang mau kita tebalkan? Laku yang baiknya atau yang tidak? Nah, itu tugas kita sebagai guru. Cuma kita nih prinsipnya mikir gini, anak itu terlahir seperti kertas putih. Tugas kita lah, mau dibuat apa dalam tulisan di kertas ini? Mau digambar apa dalam kertas ini? Seperti itu. Tapi kita tidak sadar bahwa anak itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Dan kita harus hargai kodrat mereka tersebut. Bagaimana caranya? Kita memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada anak sesuai dengan kodrat mereka. Kita menuntun, bukan menuntut. Kita terapkan peran kita sebagai seorang guru. Kita terapkan nilai-nilai kebajikan. Dan kita akan menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Anak menjadi melakukan sesuatu itu atas dasar motivasi intrinsik untuk mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas dan lain-lain, itu motivasi intrinsiknya, bukan karena takut atas konsekuensi, hukuman ataupun yang lain, tapi memang karena diri dia merasa bahwa ini sesuai dengan nilai atau keyakinan yang saya miliki. Seperti itu. Udah. Baiklah Ibu, Bapak ada lain yang mau tanyakan? Jadi keyakinan kami menurut kalau kami ngomong misalnya kalau kami terlambat, ya lebih pengalaman lagi, boleh nggak misalnya diskors, sampai segitunya. Masalahnya kemarin sebagian kelas telat, mereka baca aja di kita itu ke WC sebelum ibu itu masuk, ternyata ada orang 15 keluar, baca aja memang. Jadi keenaan, biasa kami 15 gitu. Boleh nggak misalnya sampai sejauh itu kita apa konsekuensinya? Diskors atau misalnya panggil umur. Nah, jadi Jadi memang tadi kan kita belajar tentang posisi kontrol. Bapak, kalau misal Bapak mau aja enggak apa-apa, Pak. Bisa selesai.
Jadi maksudnya gini, jadi ketika kita tahu tentang posisi kontrol kita sebagai apa, memang layaknya kita bagusnya kita menjadi seorang guru yang berperan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, bukan pembuat rasa bersalah ataupun penghukum. Tapi tadi bisa nggak kalau misalnya nih anaknya kelewatan niat? Nah, tidak bisa kalau kita mau apa namanya ya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Itu kita lihat dulu sebelumnya kenapa seperti itu. Kenapa sampai memuncak seperti itu? Ada alasan apa kenapa anak sampai permasalahannya itu beranjak-anjak sama yang lain? Nah, bisa jadi nih dari dalam diri kita masing-masing sebagai seorang guru penerapan posisi kontrol kita yang masih lemah sebelumnya. Nah, menjadikan anak semakin merasa kebutuhan yang saya harus penuhi adalah penguasaan. Saya merasa bahwa diri saya ini kuat, hebat ketika saya diakui, ketika saya melakukan hal tersebut. Jadi anak merasa bahwa kebutuhan dasar itu yang harus dipenuhi. Ada kesenangan. Nah itu juga. Kan ada banyak kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar yang harusnya kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama anak. Jadi kalau kita sudah paham kebutuhan dasar apa yang anak ini sebenarnya butuhkan, kenapa dia melakukan hal tersebut, dan kita terapkan posisi kontrol apa yang sebenarnya harus kita kita terapkan sebagai seorang guru untuk mengatasi permasalahan disiplin tersebut, insya Allah tidak sampai sebesar itu. Tidak sampai sebesar itu permasalahannya akan terjadi. Tapi itu tadi adanya kolaborasi. Kalau saya sendiri atau Bu Meta sendiri atau Bu Aprima sendiri itu tidak akan berhasil. Berhasil mungkin, tapi di kelas kita sendiri. Tapi kita ini ngajar bukan di kelas kita sendiri. Ada banyak anak, ada banyak kelas yang kita harus lihat. Kadang kita juga tidak ngajar di kelas ini, cuma kita merasa bahwa ini sekolah kita dan ini anak kita, walaupun bukan kita yang ngajar. Tapi kalau kita mulai dari diri sendiri untuk mengubah mindset, paradigma kita tentang bagaimana caranya mendidik, mengajar, yang menuntut bukan menuntut. Nah, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak. Nah, itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Seperti itu, Meta. Ada lagi, Meta? Ya, silakan Bu Dona. Jadi kan kita nggak boleh yang ngasih apa hadiah. Oh ya, Hadiah. Tapi di sini waktu ini sebenarnya tidak saya bicarakan ke anak-anak yang dapat 100, tapi ketika saya meriksa dari mereka itu ternyata yang dapat 100 itu 4. Jadi karena saya lihat tadi ya, berarti banyak anak yang bisa ya. Jadi ketika sudah diperiksa dikasih lembaga ke anak, saya nggak tahu lah. Jadi yang dapat 100 ibu bagi hadiah pena, tapi cuma harga 2.000. Berarti itu tidak diperbolehkan memberikan hadiah. Iya, bukan tidak diperbolehkan, tapi yang seperti itu bersifatnya tidak berjangka waktu tidak lama. Jadi ketika tidak ada hadiah, anak kurang motivasinya. Nah itu tadi seperti yang dikatakan Bu Meta. Karena motivasi itu timbul karena ekstrinsik, karena ada guru yang memberikan. Tapi bukan itu salah, menurut saya bukan itu salah. Cuma ada nih yang lebih tepatnya, gitu. Ketimbang memberikan reward sama punishment. Itu tidak salah. Itu kan bentuk penghargaan kita terhadap anak. Tapi ada kalanya Bu, saya mau seperti apa? Ya tidak masalah. Tidak masalah, itu mungkin untuk meningkatkan motivasi mereka. Mungkin sulit bagi mereka untuk menimbulkan atau memunculkan motivasi intrinsik. Mulai dari Ibu bisa. Jadi itu bukan salah, ya. Itu tidak salah. Ya, ada yang mau tambahkan? Silakan Ibu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, siapa yang mau memberikan beberapa kata tentang refleksi tentang kegiatan kita pada hari ini? Silakan Bapak Ibu yang bersedia. Tentang apa sih yang sudah kita lakukan, kemudian manfaat apa yang sudah Ibu Bapak bisa terima kalau merasa bahwa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi diri Bapak atau Ibu sekalian. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari apa yang sudah Ibu Dia paparkan, saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, sebagai seorang guru, kita harus melakukan peran kita dengan memperhatikan posisi kontrol kita tadi, mulai dari menghukum, kemudian rasa bersalah, kemudian bertindak sebagai teman dan sebagainya. Kemudian sebagai seorang guru, kita juga harus mampu untuk membangun motivasi intrinsik siswa melalui penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang lain adalah
sebagai seorang guru kita juga harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah kita untuk membentuk karakter anak supaya menjadi sosok yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya rasa seperti itu. Iya, terima kasih refleksi yang sangat bagus. Jadi saya merasa apa yang sudah saya sampaikan sudah diterima lah sama Bapak Ibu sekalian, dan semoga kita sebagai pendidik dapat menjadikan sekolah kita ini sekolah yang berbudaya positif, kemudian dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat mereka, karena kita tidak bisa memaksa murid kalau tidak sesuai dengan apa kodrat yang mereka miliki. Karena sejatinya guru itu menuntun bukan menuntut. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian sudah hadir di diseminasi budaya positif yang diselenggarakan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita simak bersama diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Musirawas Utara. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Ria Putri Satri Sarjana Pendidikan atas penyampaian materi yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini telah kita lalui bersama. Semoga penyampaian diseminasi budaya positif pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita, terutama untuk budaya positif, dan semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Saya Trigustini Wayuningsih selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf untuk setiap kekeliruan dalam kata-kata. Darah Melayu cantik jelita, jika tersenyum memikat hati. Usai sudah acara kita bersua kembali esok pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menjaga kebersihan kelas. Jadi kalimatnya berbentuk positif ya. Kalau kalimat yang dilarang, jangan, tidak boleh, itu kita ubah. Jadi kalimat ada positif. Semuanya paham? Kita mulai menuliskan keyakinan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tias Pirani dari kelas 8E. Nama saya Zinet dari kelas 8E. Menurut saya membuat aktivitas sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa kepedulian. Saya merasa senang membuat keyakinan karena dapat menumbuhkan rasa tumbuh. Saya sangat senang membuat keyakinan